Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Yowanda. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, aku bakalan ngebahas mengenai meta program. Meta program ini yaitu program yang terinstal di dalam diri sendiri, yang menetap dan akan selalu ada dan tidak akan pernah hilang gitu. Meta program ini mempelajari bagaimana cara seseorang untuk berpikir dan berperilaku. Meta program dalam teamwork sangat penting dan menjadi salah satu kunci kesuksesan juga ya, yaitu untuk memahami meta program pada diri kita sendiri dan rekan tim yang dapat membantu meningkatkan komunikasi, kerjasama tim, kolaborasi, dan untuk mencapai tujuan bersama tim. Meta program ini akan mempengaruhi beberapa hal. Di antaranya ada reception, yaitu cara kita dalam memandang informasi. Yang kedua ada processing, yaitu bagaimana cara kita mengelola informasi. Yang ketiga ada reference, yaitu lebih diutamakan ataupun disukai oleh kita. Oke, meta program ini beroperasi pada konteks tertentu. Jadi nggak di semua konteks, nggak di segala hal gitu. Bisa jadi meta program ini beroperasi dalam konteks away from dan konteks toward. Meta program ini dapat dikenali ataupun terlihat ketika seseorang berbicara ataupun ketika seseorang melakukan public speaking. Manfaat utama dari memahami meta program ini yaitu untuk berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan meta program teman berbicara agar goal ataupun tujuan yang kita harapkan dapat tercapai, yaitu mempengaruhi seseorang. Bukan hanya itu saja manfaat dari meta program ini. Manfaat dari meta program ini masih banyak, diantaranya yaitu ada meningkatkan public speaking ataupun komunikasi. Yang kedua ada menghargai perbedaan satu sama lain secara nggak langsung. Yang ketiga ada mengelola ataupun mengidentifikasi sumber potensi konflik ataupun suatu permasalahan. Yang keempat ada meningkatkan kerjasama tim. Oke, di sini saya akan menampilkan peta motivasi meta program. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Di sebelah kiri ada meta program motivasi dan di sebelah kanan ada meta program. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu yang ada pada peta motivasi meta program ini. Yang pertama ada arah motivasi, yang isinya itu ada toward dan away from. Yang kedua ada sumber motivasi, yang isinya itu ada internal dan eksternal. Yang ketiga ada dasar motivasi, yang isinya itu opsional dan prosedural. Yang keempat ada tingkat motivasi, yang isinya proaktif dan reaktif. Yang kelima ada faktor motivasi, yang isinya matching dan mismatching. Michael Hall bilang meta program ini memiliki 46 jenis, tetapi yang akan kita bahas hanya 10 berarti ya dari tiap-tiap meta program motivasi. Oke. Kita akan masuk langsung ke yang pertama. Ada arah motivasi yang isinya itu toward ataupun mendekati, dan away from yaitu menjauhi. Toward ini yaitu bergerak menuju goal ataupun pencapaian dan termotivasi akan kesenangan, akan mencapai sesuatu, selalu berbicara mengenai reward, goal, target, tujuan, dan apa yang akan kita capai gitu. Lalu ada away from. Away from ini yaitu menghindari rasa sakit yang mungkin akan terjadi ke depannya, dan banyak membicarakan apa yang tidak kita inginkan. Yang kedua ada sumber motivasi, yang isinya itu internal dan eksternal. Sumber motivasi ini sumbernya itu dari internal dan eksternal, karena internal ini sumbernya itu dari diri kita sendiri, dan eksternal itu biasanya dorongan dari orang lain dan dari luar intinya. Internal di sini dorongan dari kita sendiri juga perlu dipertimbangkan, bukan cuma kita yang memutuskan, jadi masih tetap harus dipertimbangkan. Yang kedua ada eksternal, dorongan dari luar ataupun motivasi dari luar itu yaitu seperti bagaimana kita tahu kalau kita udah melakukan pekerjaan secara baik. Yang ketiga ada dasar motivasi, yang isinya ada opsional dan prosedural. Oke, opsional ini yaitu termotivasi untuk mengembangkan dan menciptakan sistem serta prosedur, kesulitan untuk mengikuti keseluruhan prosedur.
Oke, prosedural ini termotivasi untuk mengikuti cara-cara yang sudah terbukti berhasil. Dan harus ada aturan yang jelas gitu. Yang keempat ini yaitu tingkat motivasi proaktif dan reaktif. Oke, proaktif ini yaitu termotivasi untuk menunggu, menganalisis, dan mempertimbangkan dan juga bereaksi. Proaktif ini lebih ke berpikir dulu, baru bertindak. Oke, yang kedua ada reaktif. Reaktif ini yaitu termotivasi untuk bertindak secara segera gitu. Jadi bertindak dulu, baru berpikir gitu. Yang kelima ada faktor motivasi yang isinya itu yaitu matching dan mismatching. Oke, matching ini yaitu seseorang yang termotivasi untuk tetap tinggal pada situasi yang sama. Mismatching ini seseorang yang termotivasi untuk berubah secara drastis dan cepat. Oke. Dan ada beberapa aplikasi yang cocok untuk meta program ini. Ada penjualan ataupun sales, ada public speaking, ataupun menggunakan semua meta program, ada parenting, ada merekrut karyawan, ada mencari pekerjaan, dan riset pasar. Oke, aplikasi di sini bukan aplikasi tetapi mengaplikasikan meta program gitu yang cocok. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai meta program. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.